Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di ayat 258. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Rabb-Nya, Allah, di mana Allah memberinya kerajaan, itu Namrud, ya. Qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepadanya, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Maka ia berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu ia ambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Padahal ini bukan menghidupkan namanya, Pak, tapi membiarkan hidup. Iya. Dan si Namrud ini juga sadar bahwa hujah dia sangat lemah sekali. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan ia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang-orang kafir itu. Maka terdiamlah orang kafir itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kita renungkan faidah-faidahnya, sudah kita sebutkan sekitar 11 ya. Sekarang masuk ke 12. 11. Sekarang ke-12 ya. Aminha, faedah selanjutnya dari ayat ini, kata beliau, hikmatu Ibrahim. Hikmahnya Nabi Ibrahim dalam berdebat. Sawa'un qulna inna hadha min babil intiqal min hujjah ila awdah minha, atau innahu min babil tafri'i hujjah ala hujjah. Di mana di sini Nabi Ibrahim berpindah dari satu dalil kepada dalil yang lebih kuat. Atau Nabi Ibrahim ya memberikan cabang dari dalil yang pertama tadi. Maka ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbku menghidupkan dan mematikan, dia mengatakan, aku juga bisa. Iya. Maka Nabi Ibrahim tidak meladeni ucapan Namrud ini. Nabi Ibrahim berpindah kepada hujah yang lebih kuat lagi, yang tidak mungkin dia bisa menjawabnya. Ini namanya hikmah di dalam berdebat. Aminha, faedah yang ke-13, kata beliau, Ar-raddu ala ulama'il hay'ah alladhina yaqulun inna ityana syams laysa ityanan laha bidhatiha walakin al-ardha taduru hatta ta'tiya hiya 'ala syams. Ini ayat membantah ya para ahli di zaman sekarang yang mengatakan, katanya datangnya matahari itu bukan matahari yang datang katanya, tapi karena mata bumi lah yang mengelilingi matahari. Ya. Jadi karena bumi yang mengelilingi matahari dan bumi berputar. Jadi kelihatannya matahari itu apa? Terbit, tenggelam, terbit, tenggelam.
Jadi sebetulnya matahari diam, kata mereka. Tapi yang mengelilingi apa? Bumi. Wajhur rad, sisi bantahan terhadap mereka apa? Bahwa Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Lihat, mendatangkan. Jadi yang didatangkan apa, Pak? Matahari, bukan buminya. Iya. Idzan Allah ata biha minal masyriq. Berarti Allah yang mendatangkannya. Wa hum yaquluna innallaha lam ya'ti biha minal masyriq. Sementara mereka mengatakan Allah tidak mendatangkan matahari. Tapi Allah yang memutarkan bumi. Tentu ini bertabrakan dengan apa? Lahiriah Al-Quran. Al-Quran tegas mengatakan bahwa yang datang itu apa? Matahari. Makanya dalam Al-Quran, Pak, Allah tidak pernah menyipati bumi itu tajri, lari. Tapi Allah menyipati matahari yang tajri, yang lari. Mungkin antum yang hafal surat Yasin, yang suka Yasinan, insyaallah hafal tuh ayatnya tuh. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, dan matahari berlari mustaqarril laha, menuju tempatnya. Yang sudah kita sebutkan kemarin, hadisnya riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, atadruna ila aina tajri hadhihi syams. Tahukah kalian kemana matahari ini berlari, kata Rasulullah SAW. Innaha tajri limustaqarril laha tahtal arash. Sesungguhnya ia berlari menuju tempatnya di bawah arash. Ya, fakharrat sajidah, lalu ia pun sujud kepada Allah. Gimana ya? Antum pernah ngelihat matahari sujud, Mas? Ya, enggak pernah. Mungkin orang yang mendahulukan akal akan menolak hadis ini, Pak. Sementara hadis ini sahih, ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita orang yang beriman, ya kita imani, karena yang mengabarkan ini Rasulullah. Dan Rasulullah SAW berbicara tidak mungkin berasal dari hawa nafsu. Ya. Ini wahyu dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lebih tahu tentang penciptaan daripada siapa? Daripada manusia. Sehebat apapun ilmuwan, tidak akan sehebat ilmunya Allah Azza wa Jalla, ya akhi. Ya. Faedah yang ke-14, min fawaidil ayah anna al-haqqa la tumkin al-mujadalatu fih. Bahwa kebenaran itu, Pak, tidak mungkin kalah oleh debat. Kalau ada orang yang kalah karena kekurangan ilmu. Iya. Kalau ada orang misalnya debat nih sama orang yang batil, yang debatnya kalah. Bukan kebenarannya yang kalah, tapi ilmu orangnya yang kurang. Makanya para ulama tidak menyukai debat di depan halayak. Kenapa? Karena dikhawatirkan ilmu orang yang berdebat itu kurang, sehingga dia tidak mampu menegakkan hujah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terfitnah siapa, Pak? Orang awam. Dan orang awam kan bisanya yang menang diteprokin gitu kan, yang kalah disorakin. Itu kan orang awam. Ini akal Islam. Tapi kebenaran tidak mungkin kalah. Orang yang kokoh dan kuat hujah-hujahnya, siapapun yang mendebatnya, dia tidak akan mampu untuk mengalahkan hujah-hujahnya. Makanya lihat Syekhul Islam Taimiyah, hujah debat perdebatannya tidak pernah kalah beliau, sedikit pun juga. Ya, kenapa? Karena beliau sangat menguasai ilmu, menguasai pokok-pokok ilmu, bahkan ilmu mantik pun beliau kuasai.
Ilmu filsafat pun beliau kuasai. Iya. Faedah yang ke-15, wa minha itsbatu anna man jahadallah fahuwa kafir. Penetapan bahwa orang yang mengingkari Allah maka dia orang kafir. Karena Allah berfirman, fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang yang kafir ini, yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mengaku dirinya bahwa dirinya lah Allah, dirinya Tuhan. Na'udzubillah. Iya. Aminah faidah selanjutnya, al-isyarah ila anna muhajjata hadha rajul muhajjah bibatil. Isyarat bahwa jidalnya si raja yang zalim ini sebetulnya ya jidal untuk membela kebatilan, Pak. Ini jelas jidal yang haram. Kalau jidal untuk membela kebenaran disyariatkan. Tapi tentunya syaratnya orang yang berjidal yaitu berdebat itu orang-orang yang telah kokoh keilmuannya, saudaraku. Iya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 56, "Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhhidu bihil haqq." Dan orang-orang kafir itu mendebat dengan kebatilan. Untuk apa? Ya, untuk mengalahkan kebenaran. Selalu mereka. Makanya antum melihat orang-orang liberal, Pak. Mereka selalu ngajak debat terbuka. Nggak mau debat. Kenapa? Karena dengan debat terbuka bisa ngeyel-ngeyelan, Pak. Iya. Mereka pancing emosi. Kalau udah emosi kan kelihatan. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenangkan kebatilan dan menutupi kebenaran. Aminha faidah selanjutnya ya akhal Islam yang ke-18 ayat 17, maaf. Ar-raddu 'alal qadariyah. Bantahan terhadap kaum qadariyah. Siapa qadariyah itu? Kelompok yang tidak mengimani adanya takdir. Itu qadariyah. Ya. Kenapa? Itu berdasarkan firman Allah, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Li'annahum yaquluna innal insan hur yahtadi bi nafsihi wa yadhillu bi nafsihi. Kalau orang qadariyah ya, pendapat mereka apa? Manusia itu bebas. Dia dapat hidayah tanpa campur tangan Allah, dia tersesat tanpa campur tangan Allah. Ya, sedangkan Allah dalam ayat ini mengatakan apa? Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Makanya Rasulullah SAW menyebut bahwa kelompok Qadariyah ini majusinya umat Islam. Apa persamaannya majusi dengan kelompok Qadariyah? Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan itu cahaya. Dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Jadi mereka menisbatkan perbuatan keburukan bukan kepada Allah, tapi kepada apa? Makhluk. Sama dengan Qadariyah, mereka mengatakan, ya, Allah tidak ada campur tangannya dalam perbuatan manusia. Ini kaum Qadariyah, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, yang tersesat jalan mereka. Aminah, faedah yang ke-18, at-tahdhir minadh dhulm. Peringatan dari perbuatan kezaliman. Di qauli ta'ala sebagaimana Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dan yang zalim yang dimaksud di sini yaitu orang-orang kafir tadi, yang sudah jelas kepadanya kebenaran, tapi tetap saja enggak mau beriman. Sudah ditegakkan padanya hujah, tetap saja ngikutin hawa nafsu. Maka orang seperti ini zalim. Iya, menzalimi dirinya sendiri. Wa minadh dhulmi an yatabayyan lakal haqqu fatujadil lil nusrati qawlik. Termasuk kezaliman itu apa, Pak? Seseorang sudah jelas padanya kebenaran, sudah jelas sebetulnya dia salah.
Tapi kemudian dia malah mendebat untuk membela pendapatnya. Ya. Na'udzubillah, ini tanda pengikut hawa nafsu biasanya begitu, Pak. Ditegakkan 1000 dalil tuh nggak ada manfaatnya, Pak, pengikut hawa nafsu itu. Makanya orang yang tersesat karena nggak tahu, biasanya lebih mudah kembali dibandingkan orang yang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, Pak. Kalau orang yang tersesat karena nggak tahu, dikasih dalil, dikasih hujah, alhamdulillah balik lagi dia. Tapi orang kalau tersesatnya karena hawa nafsu, waduh, antum tegakkan 1000 dalil, susah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Makanya Allah menganggap bahwa orang yang paling sesat di dunia itu siapa? Pengikut hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah." Siapakah yang paling sesat dari orang yang ngikutin hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Bahkan orang yang seperti ini Allah menganggap dia sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Maka Allah pun sesatkan ia di atas ilmu. Lihat, Allah sesatkan ia di atas ilmu. Artinya dia sudah tahu bahwa itu enggak benar gitu loh. Tapi karena dia ngikutin hawa nafsu, dia lebih mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Wa khatama ala qalbihi wa sam'i. Ya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah pun tutup, kunci itu hatinya dan pendengarannya. Dan Allah jadikan di matanya itu ada penutupnya sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah ya akhul Islam. Faedah selanjutnya, wa minha anna Allah la yamna'u fadlahu an ahadin illa idza kana hadzal mamnu' huwa as-sabab. Allah tidak pernah mencegah karunia-Nya kepada siapapun, tidak pernah. Kecuali kalau orangnya memang enggak mau. Yang menjadi sebab dia tidak dikasih karunia oleh Allah. Hidayah itu karunia enggak, Pak? Karunia. Allah tidak pernah mencegah hidayah kepada hambanya. Tapi yang mencegah hidayah dari yang menghalangi hidayah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, itu akibat dirinya sendiri. Allah sudah utus para nabi, diutus para rasul, diturunkan kitab suci, ya, ada Al-Quran, ada hadis, ada ulama. Tapi bodoh amat. Tetap aja nggak mau peduli itu semuanya, ya akhul Islam. Maka jangan salahkan kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada orang seperti ini. Makanya ada orang yang disesatkan oleh Allah pasti karena sebab. Ada orang yang diberi hidayah oleh Allah juga karena ada sebab. Tidak mungkin Allah menyesatkan seseorang tanpa sebab, gak mungkin. Pasti ada sebabnya. Seperti Rasulullah SAW kabarkan, "Inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah 60 sanah wa huwa min ahlin nar." Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun, tapi dia termasuk penduduk api neraka. Kok bisa beramal soleh 60 tahun tapi masuk neraka? Kenapa itu? Pasti ada sebabnya. Sebabnya contohnya apa? Tertipu dengan banyaknya amal, lalu ia merasa sombong, lalu ia mati di atas kesombongannya, su'ul khotimah, na'udzubillah. Atau dia tertipu dengan banyaknya amal, lalu ia menganggap remeh maksiat, lalu ia berbuat maksiat, mati saat maksiat, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya hati-hati saudaraku sekalian, azani Allah wa iyakum, ya. Jadi Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya, enggak mungkin.
Tapi yang zalim siapa? Si hamba. Iya. Allah sayang. Karena Allah sayang, Allah kirim para rasul. Allah turunkan kitab suci. Berbagai macam hujah sudah Allah tegakkan. Tapi yang enggak sayang itu si hamba kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Aminha, faedah selanjutnya. Annahu kullama kana al-insan azlam kana 'anil hidayati ab'ad. Bahwasanya seorang manusia semakin zalim, maka semakin jauh dari hidayah. Lianna Allah 'allaqa nafyal hidayah bidzulm. Karena di sini Allah mengatakan Allah tidak memberi hidayah kepada orang zalim. Berarti semakin zalim semakin jauh dari hidayah. Wa ta'liqul hukmi bidzulmi yadullu ala 'illiyatihi. Ya kullama qawiyatil 'illah qawiyal hukmul mu'allaq 'alaih. Berarti itu menunjukkan bahwa kenapa Allah tidak memberi hidayah? Karena pelakunya zalim. Karena ada zalim, hidayahnya jadi apa? Gak dapat. Makanya Pak, semakin kita ini suka berbuat maksiat, semakin berkurang hidayah yang ada pada diri kita. Contoh misalnya, kalau kita matanya suka jelalatan, suka ngeliatin aurat perempuan, entah itu di mana, di Facebook ataupun di ini, berkurang hidayah kita Pak. Dicabut kenikmatan oleh Allah dari membaca Quran. Dicabut pula kekhusyuan di dalam sholat. Dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan dari berzikir kepada Allah azza wa jalla. Iya. Semakin lagi ia berbuat zalim, berbuat dosa, semakin diambil lagi oleh Allah hidayah yang sudah diberi. Makanya kalau ada orang yang berkata, Ustadz, dulu saya di awal hijrah itu kok khusyuk sekali sholat. Di awal hijrah saya kalau baca Quran sampai nangis, Ustadz. Tapi sekarang kok udah nggak bisa lagi, nggak kayak dulu gitu loh. Nah ini perlu diperiksa Pak. Ada satu hidayah yang Allah cabut dari kita gara-gara kezoliman kita pasti itu. Ya akibat maksiat kita, na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Aminha, faidah selanjutnya, anna man akhadha bil adli kana hurriyan bil hidayah. Orang yang senantiasa berbuat keadilan. Karena kebalikan zalim itu apa Pak? Adil. Iya. Maka orang yang berbuat ketaatan pelakunya pasti adil Pak. Orang yang menjauhi maksiat itu disebut pelakunya apa? Adil. Makanya para ulama ketika menyebutkan siapa perawi yang adil, yaitu yang memenuhi 5 syarat. Muslim, balik, berakal. Yang ketiga apa? Salimun min asbabil fusuk, yaitu dia selamat dari kefasikan. Dari apa? Kefasikan. Apa itu fasik Pak? Perbuatan dosa besar atau terus-menerus berbuat dosa kecil. Maka kalau dia selamat dari perbuatan dosa besar atau terus-menerus dari berbuat dosa kecil, maka pelakunya disebut dengan adil. Tapi kalau dia berbuat kefasikan, berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu, maka pelakunya disebut apa? Zalim. Bukan adil, bukan. Maka kalau kita ya akhwan Islam meninggalkan kemaksiatan, maka kita berhak mendapatkan hidayah. Karena ini mafhum mukhalafah dari firman Allah, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang zalim. Berarti sebaliknya, Allah akan memberi hidayah kepada orang yang
tidak zalim, yang adil, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka siapa di antara kita ya akhi ingin mendapatkan hidayah dari Allah yang sempurna, maka sempurnakan juga keimanan kita ya akhi. Semakin sempurna iman kita kepada Allah, semakin tunduk kita kepada Allah sempurna, semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Makanya orang semakin banyak beramal saleh, semakin banyak hidayah yang Allah beri kepada dia, Pak. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, Allah tambahkan lagi hidayah. Semakin kita beramal saleh, menjauhi kemaksiatan, ditambah lagi oleh Allah hidayah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Allah berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryah wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu 100 'am, thumma ba'athaha. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta 100 'am. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al'idham kaifa nushizuha thumma naqsuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Ya. Kemudian Allah menyebutkan contoh kedua untuk menunjukkan akan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang kisah Nabi Uzair, Pak. Ya. Au kalladzi marra 'ala qaryah. Atau seperti orang yang melewati sebuah qaryah, desa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-mufassirun fi ta'yin al-qaryah. Para ahli tafsir berbeda pendapat ya, tentang desa ini desa apa. Walladzi marra biha, dan siapa yang melewati desa tersebut. Ada yang mengatakan Uzair, ada yang mengatakan yang lain. Wa huwa ikhtilafun la ta'ila tahtah. Dan ini perselisihan yang enggak ada manfaatnya. Artinya enggak perlu dibahas tentang desa apanya namanya, siapa yang lewat desa itu. Makanya Allah tidak menyebutkan. Kenapa? Karena itu kurang penting dibahas. Yang terpenting itu adalah kejadian yang Allah ingin ceritakan, di mana kejadian ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Iya. Au kalladzi marra 'ala qaryah, atau yang seperti yang melewati sebuah qaryah. Kata beliau, al-qaryah ma'khudhah min al-qari wa huwa al-jam' wa tutlaqu 'ala an-nas al-mujtami'ina fil balad. Qaryah itu dimutlakan biasanya Pak untuk ya tempat orang-orang di situ banyak tinggal. Iya. Beda dengan badu. Kalau badu itu pedesaan. Kalau qaryah itu banyak yang tinggalnya, Pak. Kalau di Saudi itu, Pak, yang namanya desa itu paling yang tinggal 3 orang, paling banyak 5 orang. Iya. Kalau qaryah itu bukan pedesaan. Qaryah itu lebih bisa disebut perkotaan lah, Pak. Kenapa? Karena yang tinggal di situ banyak. Ya. Makanya kalau kita mutlakan, kalau di Indonesia, desa-desa di Indonesia bisa disebut qaryah. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak. Ya. Tapi kalau misalnya jumlah penduduknya cuma 5 orang, ini namanya tidak disebut qaryah.
Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Ada nggak? Iya. Au kalladzi marra ala qaryah wa hiya khawiyatun ala urushiha. Wa hiya khawiyah ay saqitah. Ba'daha ala ba'd, yang sudah runtuh. Jadi desa ini Pak sudah mati. Bangunannya sudah runtuh. Enggak ada orang sama sekali. Kosong melompong. Iya. Lalu kemudian orang ini berkata, ketika melihat desa yang sudah mati itu Pak, Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan desa yang sudah mati ini? Ya. Orang ini merasa ragu gitu. Kok mungkin enggak sih Allah menghidupkan desa yang sudah apa? Mati ini? Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin, ay annahu istab'ada hasba tasawwurihi anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'idu ila hadhihi al-qaryah makana sabiqa. Artinya dia merasa mustahil kayaknya desa ini akan menjadi hidup kembali seperti dahulu. Iya. Maka ia berkata, kaifa yuhillah hadhihi al-qaryah ba'da mautiha? Mungkin enggak sih? Gimana caranya Allah menghidupkan kembali ini desa? Maka Allah ingin perlihatkan kekuasaannya, Pak. Fa'amatahullah. Maka Allah pun wafatkan dia. Mi'ata am. Ya, 100 tahun. Ya. Thumma ba'athah. Kemudian Allah pun membangkitkan lagi. Ini mungkin kalau orang nyebutnya mati suri kali Pak. Cuman mati surinya 100 tahun Pak. Iya. Subhanallah. Jadi sangat mungkin kalau ada orang yang mati kemudian bangun lagi. Sangat mungkin. Karena di sini Allah mengatakan orang ini diwafatkan oleh Allah 100 tahun. Lalu Allah hidupkan lagi dia. Sangat mungkin. Ya. Lalu Allah berfirman kepada orang ini, qala kam labist? Berapa lama kamu tinggal? Maka ia berkata, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Aku tidur cuma sehari atau setengah hari. Iya. Kayak sebentar. Seakan Allah ingin memberikan kepada kita peringatan bahwa hidup di dunia itu apa? Sebentar. Walaupun cuma 100 tahun. Iya. Maka Allah berfirman, bal labitha mi'ata am. Justru kamu tinggal di sini selama 100 tahun. Iya. Lalu Allah memberikan bukti-buktinya. Apa kata Allah? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba kamu lihat makanan dan minuman itu yang kamu bawa tidak berubah kan? Iya. Wanzur ila himarik. Dan coba kamu lihat kepada keledaimu itu. Ay unzur ilahi bi'ainika fanadhara ila himarihi taluhu idhamuhu laysa fi lahmun wala 'asabun wala jild. Ya, coba kamu lihat ke keledai kamu itu. Ternyata ia sudah menjadi tulang belulang. Sudah tidak ada dagingnya lagi, sudah tulang belulang sudah. Ya. Walina wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Supaya kami jadikan kamu sebagai tanda kebesaran Allah untuk manusia. Wanzur ilal idham. Dan coba kamu sekarang lihat ke tulang-tulang itu. Tulang-tulang apa? Keledai itu. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kami menyusun kembali,
Maka Allah susun kembali di hadapan orang ini, Pak. Tiba-tiba tulang itu berdiri, tersusun lagi dengan rapi, lalu dibungkus dengan daging, lalu dibungkus dengan apa? Pemandangan yang luar biasa. Di hadapan mata dia Allah membangkitkan keledai itu, Pak. Jadi bangun lagi padahal tadinya sudah jadi tulang belulang. Subhanallah. Kaifa nunshizuha? Ya. Ay nu'li ba'daha ala ba'd fa nadhara ila al-'idham ya'ti al-'azm wa yarkab ala al-'azm ath-thani fi makani hatta sara al-himaru 'idhaman. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Allah susun kembali itu tulang-tulang yang sudah berserakan itu. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya bagaimana Allah menciptakan keledai itu. Tsumma naqsuha lahma. Setelah tulang-tulang itu berdiri, maka Allah pun kemudian tutupi dengan daging. Ya. Lalu kemudian ditutupi dengan kulit dan hidup lagi itu keledai. Gimana coba kalau kita melihat di hadapan kita seperti itu, Pak? Allahu Akbar, luar biasa ini, Pak. Ya. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas kepada dia bagaimana kekuasaan Allah menciptakan keledai itu, maka dia berkata, qala a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang saya yakin sekali bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah ternyata bagi Allah untuk membangkitkan keledai yang sudah jadi tulang belulang. Maka Allah ingatkan, kamu hai manusia, demikian pula. Orang-orang yang sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia yang sudah mati, kemudian menjadi hidup kembali. Mudah, sangat mudah. Allah berfirman dalam surat Yasin juga, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Dan dia pun memberikan perumpamaan terhadap kami. Dan ia melupakan tentang penciptaan dirinya sendiri. Dia berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah mati, yang sudah berserakan ini? Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Sesungguhnya dia mengetahui tentang ciptaannya tersebut. Artinya kalau Allah mampu menciptakan manusia, Pak, pertama kali dari saripati air mani, kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi manusia, bagi Allah lebih mudah lagi untuk menghidupkan yang sudah apa? Mati. Kalau Allah mampu menciptakan manusia yang tadinya tidak ada jadi ada, apalagi yang sudah ada mati kemudian ada lagi, itu lebih mudah. Ini hujah yang sangat tidak bisa ditolak oleh akal siapapun, Mbak, tentang akan adanya kebangkitan. Iya. Siapapun yang memikirkan tentang penciptaan dirinya pertama kali, dia pasti akan yakin akan adanya hari kebangkitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari kebangkitan dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat tanah yang kering kerontang, Pak. Ketika Allah turunkan air, tiba-tiba tumbuh tanaman, tiba-tiba hijaulah dia. Iya. Allah berfirman, wa taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Kamu lihat bumi itu kering kerontang. Apabila kami turunkan air hujan, tiba-tiba ia pun tumbuh tanaman dan hijau dia. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang kering itu, yang akan menghidupkan mati yang manusia yang sudah apa? Meninggal dunia. Ya.
Nah ini semua Allah ceritakan, Pak, supaya kita semakin yakin akan adanya hari kebangkitan. Bahwa hari kiamat itu hak, benar. Nggak usah ragu dan tidak boleh ragu seorang mukmin. Iya, maka kewajiban kita tentu untuk apa, Pak? Berusaha, bersiap-siap dari sekarang ya, dengan banyak amal saleh. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Min fawaidil ayah balaghatul Quran. Di antara faidah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu balaghahnya tinggi sekali, Pak. Haitsu yunawwi'ul adillah wal barahin al-umuril azimah. Di mana Allah menegakkan bukti-bukti dan dalil-dalil dengan berbagai macam bentuk. Ya, untuk menetapkan perkara yang agung, yaitu kebangkitan manusia dari alam kubur. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Makanya orang yang suka baca Quran tapi tidak pernah tahu artinya, Pak, tidak, kurang bertambah imannya. Ada pengaruhnya tapi sedikit. Tapi kalau orang baca Quran sambil ditadaburi, dipahami, disitulah akan tumbuh keimanannya, Pak. Muncul keimanannya kepada Allah semakin kuat. Iya. Aminha al-isyara ila annahu la yanbaghi an yahtamma al-insan bi a'yani ashabil qissah. إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, isyarat bahwa tidak layak seorang insan untuk mencari-cari siapa pelaku kisah itu. Iya. Sebab kalaulah itu termasuk yang penting, tentu Allah akan menceritakan siapa nama orang itu, Pak. Allah hanya menyebutkan bahwa ada orang yang melewati sebuah desa yang sudah mati, tapi Allah tidak menyebutkan siapa namanya, desanya namanya apa. Iya. Kenapa? Karena seakan Allah mengisyaratkan itu kurang penting. Yang terpenting itu kejadiannya, Pak. Untuk kita ambil pelajaran. Makanya sudah pernah saya sampaikan ya, para sahabat Nabi itu kok nggak ada satupun yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan sih Isra Mi'raj terjadi? Tanggal berapa? Bulan apa? Gitu loh. Padahal kan kisah Isra dan Mi'raj itu masyhur di kalangan para sahabat, ya tidak? Padahal Isra Mi'raj itu kejadian yang agung, tidak, Pak? Kejadian yang agung. Tapi anehnya nggak ada satupun sahabat yang menanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan tanggalnya biar kita rayain? Ya. Anehnya nggak ada yang nanya. Itu menunjukkan itu nggak penting. Yang terpenting itu kejadiannya yang agung, itu yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Waminha, faedah selanjutnya, anal ibrah bil ma'ani wal maqasid dunal ashkhas. Bahwa yang dilihat itu makna-makna dan tujuan yang ingin disampaikan, bukan orang-orangnya, bukan. Iya. Sebetulnya ini faedah masih berhubungan dengan faedah yang kedua itu. Maminha, faedah selanjutnya, kata beliau, itlaqul qaryah 'alal masakin. Ayat ini menunjukkan bahwa makna qaryah itu seringkali mempunyai makna tempat tinggal. Iya. Artinya tempat tinggal orang-orang di situ bertempat tinggal. Aminha, faedah selanjutnya yang kelima, qusurun nadharil insan wa annahu yanzuru ila al-umur bi mi'yaril masyahid al-manzur ladaih. Betapa pendeknya pandangan manusia itu, Pak. Karena orang ini ketika melihat
ya, desa yang sudah mati. Yang jadikan dia parameternya itu adalah yang ia saksikan. Dia mengatakan, bagaimana Allah akan bisa menghidupkan desa yang sudah mati seperti ini? Wah, kayaknya nggak mungkin nih. Ya. Nah, terkadang seperti itu ya akhul Islam. Seseorang pendek pandangannya. Tidak bisa melihat kepada bukti-bukti yang lebih besar dan agung. Faqaunuka tara asya' mutaghayyirah la tastabid an Allah azza wa jalla yuzilu hadha at-taghyir. Ya, ketika kamu melihat sesuatu itu berubah, jangan kamu menganggap jauh bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa merubah kembali itu, jangan. Mudah bagi Allah untuk mengubah kembali itu, mudah. Seperti di zaman sekarang, ya, ketika kita melihat berbagai macam kekacauan, kerusakan, kita seakan mana mungkin sih umat Islam menang gitu loh. Karena kita lihat kesyirikan merajalela, kemaksiatan, kebid'ahan. Kita katakan ya akhi, bagi Allah mudah. Jangan pernah kita merasa putus asa. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Wa kam min asya' qaddara an-nas fiha annaha lan tazul thumma tazul. Berapa banyak perkara yang manusia memperkirakan ini tidak akan hilang, ternyata hilang. Kam min unasin ammalu dawamal ghina wa dawamal amni wa dawamas surur thumma aqabahu dhiddu dhalik. Berapa banyak orang berangan-angan ya bahwa kekayaannya akan terus ada, keamanan akan terus ada, kegembiraannya akan terus ada. Ternyata tiba-tiba malah kebalikan. Kita nggak bakalan susah kok, tenang aja, gampang. Belum tentu akhi. Jadi gimana dong? Ya kewajiban kita tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada kemampuan diri kita, jangan. Dan juga kita tidak boleh khawatir tentang masa depan. Karena orang yang selalu khawatir tentang masa depannya, kata Imam Syafi'i, termasuk orang yang suudzon kepada Allah. Iya. Wa min fawaidil ayah, faedah selanjutnya dari ayat ini, anal insan idza istab'ada wuqu'a syai' walakinahu lam yashuk fi qudratillah la yakfur bihadza. Seorang insan ketika merasa memandang jauh kejadian sesuatu, tapi dia yakin Allah mampu, maka orang seperti ini tidak kafir. Karena orang ini mengatakan bagaimana Allah akan menghidupkan desa yang sudah mati. Tapi ucapan ini bukan berarti dia tidak yakin Allah mampu. Cuma dia merasa mungkin gak sih, maksudnya kayaknya jauh deh. Maka yang seperti ini tidak menjadikan pelakunya kafir. Iya. Maminha faidah selanjutnya. Bayanu qudratillahi azza wa jalla fi imatati hadzal rajul limuddatin muayyanah thumma ihya'i. Penjelasan akan kekuasaan Allah, di mana Allah mematikan orang ini selama 100 tahun. Kemudian Allah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Itu bagi Allah mudah ya akhul Islam. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Demikian karena sudah masuk Isya. Kita lanjutkan faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.